Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan presentasikan tugas besar dari studio perancangan arsitektur 5 saya yang berjudul Bangunan Vertikal Nature Building, di mana nature building ini dimaksudkan untuk efisiensi energi. Nah, untuk kegunaan bangunan sendiri, maksud saya memutuskan untuk memilih sebagai mall, di mana mall ini saya harapkan bisa menjadi bukan hanya sekedar membangun aspek pariwisata, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat-masyarakat yang ada di Pulau Palangkaraya. Nah, untuk lahan sendiri, saya memilih lahan di sekitaran Jalan Diponegoro maupun Jalan Cempaka. Di situ saya memilih luas tanah dengan kira-kira luas 150 meter kali 110 meter. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita bersama-sama untuk memulai presentasi. Pendahuluan untuk permasalahan dari Kota Palangkaraya sendiri, sebenarnya Kota Palangkaraya adalah kota yang luas dengan penduduk yang tidak terlalu banyak. Namun hal ini bisa menjadi positif negatif, di mana penduduk yang standar saja atau kurang banyak akan melahirkan sedikit atau minimal ide-ide yang membangun begitu. Untuk itu, dengan adanya permasalahan ini, di mana juga Palangkaraya ditunjuk sebagai ibu kota dari Kalimantan Tengah, kami menyimpulkan ada beberapa permasalahan yang cukup kritis dan signifikan. Yang pertama, kami ingin membangun bangunan yang tentunya bersahabat dengan alam, tidak hanya membabat habis tanah, namun juga bersahabat dengan alam dan tetap menjaga kelestariannya. Lalu ada permasalahan global warming, di mana suhu udara ataupun hawa di Palangkaraya cukup panas, dan hal ini tentu saja menjadi problem yang sangat mengganggu. Selain itu, dengan kurangnya hiburan yang ada di kota Palangkaraya, membuat kami semakin yakin untuk membangun bangunan gedung berlantai tinggi ini. Lalu oleh karena itu, dari 3 permasalahan tadi, kami menangkap solusi bahwa kami memerlukan bidang tanah yang cukup, namun tetap bersahabat dengan alam. Nah, untuk strategi perancangannya itu seperti tadi, saya membahas tentang nature building, di mana bangunan kami harus merupakan bangunan yang tidak hanya dipasang tabir surya lalu menjadi efisiensi energi, tidak, namun dari penggunaan listrik, penggunaan air, penggunaan energi yang ada itu harus efisien. Kami mengambil karakter bangunan yaitu Mall Tunjungan Plaza Surabaya, di mana mall ini pas dengan rencana perancangan kami, yaitu gedung bertingkat tinggi, lalu juga ada efisiensi energi, begitu. Lalu setelah mencari riset dan melakukan observasi, kami menemukan 3 site yang ada, namun kami memilih satu site terbaik yang terpilih dari seperti yang tadi saya bilang, riset yang ada, yaitu site yang berada di Jalan Diponegoro dan di Jalan Cempaka dengan luas 150 dikali 110.
Lalu setelah itu kami melakukan konteks lingkungan, di mana di sini kami menganalisa dari segi listrik, air, eh, kepadatan jalan maupun kebisingan dan juga eh, fungsi lahan. Lalu ada building design dari sinar matahari yang datang, arah angin, hujan, maupun vegetasi. Setelah itu kami melakukan program ruang, di mana di sini kami membahas tentang uh, bangunan bangunan ini seberapa banyak membutuhkan luas bangunan, dan kami mencocokkan dengan hasil dari analisa tadi, begitu. Setelah melalui persyaratan ruang, lalu ada struktur organisasi. Di sini kami berencana untuk membangun 9 lantai dengan 1 basement dan 1 top floor. Keluarlah besaran ruang dan luasan site. Seperti yang saya tadi bilang, kurang lebih panjang 153 dan lebar 110 untuk site yang akan kami gunakan. Besaran ruang sendiri kami melihat hal-hal yang diperlukan untuk bisa masuk dalam site, yaitu ada masyarakatnya sendiri tentunya, lalu kendaraan seperti mobil, motor, maupun truk untuk keperluan utilitas. Lalu terbangunlah sketsa pradenah yang ada dengan pemilihan core di tengah. Selanjutnya untuk analisis efisiensi energi, kami menggunakan roof garden, di mana untuk top floor nanti maupun ada public space yang terbuka, kami akan gunakan sebaik-baiknya sebagai roof garden. Dengan ini akan menambah kesejukan dan juga keasrian dari bangunan. Selain itu, penggunaan sun shading untuk luar bangunan agar meminimalisir hawa panas itu untuk masuk ke dalam ruangan. Untuk pencahayaan sendiri kami menggunakan double glass, di mana di sini cahaya tetap masuk namun hawa panas tidak perlu masuk dan mengganggu kenyamanan yang ada di dalam mall. Lalu untuk material bangunan kami juga menggunakan double skin facade, yaitu tadi ada double glass dan juga ada sun shading, sehingga double glass tidak hanya menjadi sesuatu hal yang monoton, tapi ada sun shading yang bisa menggambarkan karakteristik dari bangunan. Lalu untuk water dan solar energi, kami memasang solar tabir surya dan juga meminimalisir penggunaan watt-watt yang ada, misalnya dengan menggunakan lampu hemat energi, lalu pembatasan penggunaan kilowatt dalam satu kali penyewaan, seperti itu. Lalu untuk preseden kami mengambil dua contoh, yaitu Mall Beachwalk yang ada di Bali dan Tunjungan Plaza yang ada di Surabaya. Beachwalk sendiri lebih kepada bentuk yang organik dan memiliki ketinggian menengah ke bawah, ketinggian. Maksud saya ketinggian. Lalu untuk Tunjungan Plaza sendiri bentuknya lebih kaku dan memiliki gedung tingkat menengah ke atas. Seperti itu. Dari riset yang dari analisis yang saya lakukan, saya menemukan bahwa gedung bangunan tinggi tidak harus hanya acuh kepada pemandangan sekitar, namun pemandangan sekitar masih tetap bisa digunakan. Nah, setelah itu terbentuklah sketsa bentuk yang ada. Untuk sketsa bentuk sendiri kami mengambil air terjun Tangkiling, di mana Tangkiling juga bisa menjadi muka dari Palangkaraya, dan
air itu sendiri kami ibaratkan sebagai pusat kehidupan. Jadi kami harapkan bahwa terbangunnya mall ini bukan hanya menjadi tempat hiburan, tapi bisa memberikan sumber kehidupan bagi Kota Palangkaraya, mau dari segi pariwisata, segi hiburan, maupun segi yang lainnya. Untuk sketsa transformasi bentuk dan sketsa gubahan massa bisa dilihat kami membuat dari lingkaran-lingkaran yang kami berikan formasi naik turun dan kelengkungan yang berbeda sehingga terbentuklah gubahan massa yang ada. Lalu untuk situasi lingkungan, seperti yang tadi saya bilang, kami mengambil tempat di Jalan Diponegoro dan Jalan Cempaka. Di antaranya ada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, SMP Negeri 2, dan Pondok Pesantren Al-Wafa. Lalu inilah bentuk site plan sementara dan block plan. Ada potongan lingkungan juga, serta skyline dan juga vegetasi, dan rencana lanskap. Di sini untuk vegetasi kami bertujuan untuk menggunakan pohon tanjung dan tanaman boxwood, di mana boxwood ini akan kami bentuk-bentuk sehingga menjadi hal yang estetik dan ada penambahan unsur air bila dapat terlaksana. Berikut contoh denah basement yang ada, denah lantai 1, denah lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Ini denah tipikal ruang dari satu ruang yang saya ambil, yaitu sebagai penggunaan, maaf bila ada format yang salah, karena ini render yang terburu-buru. Saya mengambil satu tempat sewa sebagai restoran, sehingga kurang lebih gambarannya akan seperti ini. Untuk tempatnya sendiri, ini ada di lantai 2 dengan ada public place di luar, sehingga orang bisa masuk dari dalam bangunan maupun dari luar bangunan. Selanjutnya ada layout yang bersama dengan denah, dan selanjutnya ada tampak depan, tampak samping kiri, tampak kanan, tampak belakang, potongan melintang, potongan membujur, perspektif eksterior, rencana utilitas juga bisa disimak bersama. Rencana pondasi, kami menggunakan pondasi tiang pancang dengan kolom 60 x 60. Baik, untuk selanjutnya kami akan melakukan presentasi dengan video yang telah kami siapkan.